Oke, ya. Baik, kita ulang lagi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai aljabar full yang secara umum ini adalah merupakan sebuah konsep yang mengintegrasikan antara logika dan teori himpunan. Jadi banyak nanti operasi-operasi di dalam aljabar full, sifat-sifat operasi dan sebagainya yang kalau misalkan Anda mudah bagi Anda untuk misalkan mengidentikan operasi tadi dengan logika. Logika yang digunakan dalam hal ini seperti misalkan disjungsi, konjungsi, maupun negasi. Ya. Dari ide integrasi ini merupakan suatu konsep yang powerful. Mengapa demikian? Karena di dalam aljabar full, sistem aljabar full itu tidak didefinisikan himpunannya seperti apa. Tetapi dari konsep-konsep atau prinsip-prinsip nanti yang dihasilkan di dalam komputasi, di dalam analisis sifat-sifatnya, maka dia akan dia akan bisa kita bawa misalkan ke ranah himpunan, kemudian ke ranah logika, kemudian ke ranah fungsi, kemudian macam-macam. Ya. Notasi dalam aljabar full itu digunakan secara luas dalam komputasi, khususnya di dalam desain sirkuit digital yang kita bahas pada pekan depan. Ini yang perlu kita ketahui konsepnya itu adalah operasi biner dalam aljabar ini dari konteks operasi biner yang operasi biner merupakan sebuah fungsi pada sebuah himpunan dengan domainnya adalah X cross X dan kodomainnya adalah X. Jadi perkalian himpunan X cross X ditujukan kepada kodomainnya, dari lawannya itu adalah X. Nah, contohnya adalah ini operasi misalkan operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan. Satu sifat dalam operasi biner itu adalah tertutup dan tunggal hasil. Ya, tertutup dan tunggal hasil. Jadi artinya kalau misalkan di dalam himpunan bilangan bulat, misalkan kalau 5 ditambah 2 ya sama dengan 7. Ya. Jadi artinya kalau 5 bilangan bulat, 2 bilangan bulat, maka hasilnya juga berada di dalam bilangan bulat. Ini. Nah, kemudian dan tunggal hasil. Ya. Jadi sampai kapanpun 5 tambah 2 itu selalu 7. Yang tidak pernah beda. Kemudian operasi konjungsi, misalnya perkalian. Ya, jadi perkalian juga demikian. Ya, operasi di dalam logika konjungsi seperti itu. Ya, jadi P dan Q. Ya, kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka selalu akan bernilai benar. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka selalu bernilai salah. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, maka salah. Lalu P-nya salah, Q-nya salah, itu juga akan bernilai salah. Jadi tunggal hasil dan tetap berada dalam koridor skop himpunan, jadi tertutup dan tunggal hasil. Nah, demikian juga dengan operasi UNER. Operasi UNER tetap sama, ini juga tertutup dan tunggal hasil, tetapi di sini UNER ini didefinisikan pada sebuah himpunan, suatu fungsi yang menyatakan sebuah himpunan pada himpunan yang sama, yakni himpunannya X sebagai domainnya, kemudian kodomainnya juga X. Jadi mudahnya kalau biner tadi mengoperasikan dua elemen menghasilkan sebuah elemen. Ya. Sementara untuk operasi UNER itu dia akan mengoperasikan satu elemen, jadi inputnya satu elemen, keluarnya satu elemen. Ya, jadi kalau misalkan dalam biner B dua, biner tadi dua masuknya, jadi dua inputnya dua, kemudian keluarnya satu. Sementara kalau UNER itu inputnya satu, keluarnya satu. Contoh dari operasi UNER itu adalah akar. Ya. Jadi akar, misalkan dalam bilangan bulat, akar 9. Hasilnya 3. Ya. Jadi akar 9 ke 3.
misalkan seperti itu. Ya, jadi masukkan 1. Yang inputannya ada 9, keluarnya adalah outputnya adalah 3. Invest jumlahan misalkan seperti itu juga. Ya, jadi negatif. Ya, jadi fix sama dengan negatif fix. Jadi negatif dari 3 ya negatif 3. Negatif dari 5 ya negatif 5. Ya, seperti itu. Atau negasi, ya, negasi. Jadi kalau tidak betul ya salah, kalau tidak salah ya benar. Gitu. Jadi inputannya itu hanya 1, keluarannya 2. Kalau biner inputannya 2, keluarannya 1. Ini operasi tadi, dan baik operasi uner maupun operasi biner itu sifatnya tadi ya tertutup, ya, tinggal hasil. Jadi kalau misalkan dalam sebuah bilangan bulat ya hasilnya juga bilangan bulat. Ya. Oke, mengenai operasi biner dan uner. Kemudian, nah ini sehingga di dalam kita dengan operasi uner dan biner tadi kita bisa mendefinisikan sebuah sistem aljabar Boole. Jadi sebuah aljabar Boole itu terdiri dari sebuah himpunan B. Ya, jadi himpunan B itu yang bagaimana kita tidak bisa mendefinisikan, ya, tidak didefinisikan bagaimana. Ini bisa nanti berupa logika, bisa berupa fungsi, bisa berupa himpunan, gitu ya. Jadi sebuah himpunan B, lalu 2 operasi biner yang didefinisikan di dalam B itu dinotasikan sebagai operasi jumlah dan operasi kali. Nah, operasi jumlah dan operasi kali itu tidak sama dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang selama ini yang kita kenal di dalam himpunan bilangan real, tapi nanti bisa didefinisikan dengan hingga ya sesuai dengan himpunan B yang didefinisikan. Nah, satu operasi uner, ya, jadi sebuah himpunan, kemudian 2 operasi biner yang dinotasikan sebagai jumlah dan kali, ya, tapi bukan jumlah dan kali yang seperti yang kita kenal selama ini, tapi nanti disesuaikan. Ya. Kalau operasi dalam himpunan bilangan bulat ya penjumlahannya penjumlahan biasa bulat, perkaliannya juga demikian. Kalau misalkan di dalam logika penjumlahannya nanti adalah disjungsi, perkaliannya nanti adalah konjungsi. Kemudian satu operasi uner pada B dinotasikan sebagai tanda petik atau negasi atau operasi tidak atau operasi komplement. Ya, kalau dalam himpunan ini adalah komplement, kalau di dalam logika ini negasi, kalau di dalam himpunan bilangan bulat operasi jumlahnya negatifnya, gitu ya. Ini kemudian 2 elemen berbeda pada B dinotasikan sebagai 0 dan 1. Ya. Kalau nilai kebenaran dalam logika ya berarti iya atau tidak, benar atau salah. Ya. Ada arus, tidak ada arus. Ya, sehingga aksioma yang perlu dipenuhi untuk setiap elemen di dalam B itu adalah seperti itu. Ya, jadi aljabar Boole adalah sistem terdiri dari sebuah himpunan B, 2 operasi biner yang dinotasikan jumlah dan perkalian, lalu 1 operasi uner ya, yang dinyatakan di dalam sen ya, atau negasi. Kemudian 2 elemen berbeda pada B dinotasikan sebagai 0 dan 1 yang memenuhi ini sifat seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan dalam operasi penjumlahannya, operasi jumlahnya itu bersifat komutatif, kemudian asosiatif, kemudian distributif penjumlahan terhadap perkalian. Mohon maaf Bapak. Ya. Suaranya kurang jelas Bapak. Oke. Sebentar ya. Ini nih. Coba tes gimana sekarang? Gimana suaranya sekarang? Sudah Bapak, lebih baik. Oh, oke. Ya, jadi sekali lagi di dalam pendefinisian aljabar Boole, jadi aljabar Boole adalah sebuah sistem ya, yang terdiri dari sebuah himpunan B, 2 operasi biner B, ya, dinotasikan dalam operasi jumlah dan operasi kali, kemudian 1 operasi uner, ya, komplement, ya, kalau misalkan di dalam himpunan komplement, kalau di dalam logika negasi, kemudian 2
dua elemen yang berbeda. Ya. Jadi dua elemen yang berbeda dimutasikan dengan 0 dan 1 sehingga memenuhi sifat-sifat ini. Ya. Jadi dalam operasi penjumlahan atau operasi yang pertama, binary yang pertama, operasi jumlah, bersifat komutatif, kemudian asosiatif, kemudian distributif antara penjumlahan terhadap perkalian. Ya. Kemudian kalau misalkan X yang ditambah dengan 0 akan sama dengan X, ya, itu. Kemudian X ditambah dengan X aksen itu sama dengan 1. Ya, jadi komplement dari X itu sama dengan 1. Oke, kemudian terhadap operasi perkalian juga sama. Ini, dan bahkan kalau misalkan kita cukup mungkin kalau kita sudah mengenal sifat-sifatnya pada operasi penjumlahan, maka untuk operasi perkaliannya tinggal kita melihat dualnya. Dual. Dual itu artinya operasi jumlah dikalikan diganti dengan operasi kali, kemudian 1 diganti 0, 0 diganti 1. Coba Anda lihat ini, X tambah Y sama dengan Y tambah X. Ini maka akan menjadi X kali Y juga akan sama dengan Y kali X. Kemudian asosiatif terhadap operasi penjumlahan, maka juga asosiatif juga pada operasi perkalian. Ya, ini seperti ini. Jumlah diganti dengan kali. Demikian juga ini distributif penjumlahan terhadap perkalian, maka juga akan berlaku distributif juga perkalian terhadap penjumlahan. Ya, jadi sehingga nanti juga sama. Ya, operasi jumlah diganti dengan kali, operasi kali diganti dengan jumlah. Oke. Kemudian X ditambah dengan 0 itu, ya, jadi ya, kalau diganti dengan kali maka 0 diganti dengan 1, maka X kali 1 itu sama dengan X. Kemudian X ditambah X aksen sama dengan 0, kalau diganti dengan kali maka 0-nya diganti, 1-nya diganti dengan 0. Nah, kemudian berikutnya ada 10 aksioma seperti ini, ya. Nah, sekarang kita mau lihat di sini. Jadi sama seperti kalau ini kita operasi biasa, ya, saya kira komutatif, asosiatif, distributif itu biasa. Nah, sekarang misalkan X ditambah 0 sama dengan X. Ya, kita sudah oke, ya. Tapi kalau ini X ditambah dengan X aksen itu sama dengan 1, tapi X dikalikan dengan X aksen sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan kita sulit untuk membayangkan kenapa demikian, maka bisa saja Anda silakan alihkan itu pada logika. Ya, ingat bahwa operasi penjumlahan nanti identik dengan disjungsi, ya, atau gitu, ya, operasi perkalian ini adalah konjungsi dan, ya, ini sehingga kalau X dengan X aksen berarti X atau negasi X, ya, X atau negasi X. Kalau ini benar atau kalau ini pasti salah. Kalau ini salah, ini atau benar. Benar atau salah, salah atau benar, maka nilainya selalu benar. Yang satu. Ini selalu benar. Tetapi kalau di sini, operasi perkalian ini adalah identik dengan konjungsi. Ya, maka kalau X dan tidak X, maka nilainya selalu salah. Yang selalu menjadi sebuah kontradiksi. Ya. X dan tidak X, maka nilainya selalu salah. Ya, sehingga 0. Kemudian di sini X dan benar, maka akan sama dengan X. Lalu X atau salah, maka akan selalu sama dengan X juga. Ya, jadi arah-arah di sini ini kita bisa, misalkan Anda misalkan sulit untuk mengartikan, maka Anda bisa melihat itu, mengasosiasikan itu dengan operasi-operasi yang ada pada logika. Ya. Dari sini mungkin dalam definisi aljabar Boole ini mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Adanya operasi biner, operasi uner. Ada 2 operasi biner, ada 1 operasi uner. Kemudian ada sebuah himpunan, ya. Ini kemudian 2 elemen yang berbeda 0, 1, benar atau salah. Ya, salah atau benar. Ya. Ya, oke, positif atau negatif. Nah, sekali lagi tadi sudah kita ungkapkan bahwa dalam aljabar Boole elemen-elemen dalam himpunan B itu tidak pernah didefinisikan. Ya, karena begitu sistem itu kita generate, kemudian kita berikan sebuah
sebuah analisis, maka hasilnya itu akan sama dengan ya didefinisikan. Jadi kalau kesulitan sekali lagi di dalam mengekspresikan operasi-operasi yang ada pada aljabar Boole, ya kita harus ingat lagi tentang logika. Ya, jadi mudah mudah untuk dipahami. Jadi baik itu operasi jumlah itu disjungsi, kemudian perkalian itu konjungsi, kemudian aksen, komplement atau negasi. Itu yang operasi unernya, negasi operasi unernya. Sementara operasi binernya itu operasi konjungsi dan disjungsi. Sehingga mereka bisa diekspresikan sebagai logika, sebagai himpunan. Ya. Jadi bisa kita nyatakan dalam himpunan juga. Kalau himpunan berarti dua operasi binernya itu adalah operasi apa? Operasi gabungan untuk penjumlahan dan operasi irisan untuk perkalian. Ya, sementara untuk negasi atau aksennya itu adalah komplement. Ya, jadi komplement dari suatu himpunan. Oke, jadi hal yang sama juga terjadi pada operasi jumlahan, perkalian, komplement pada himpunan. Jadi mereka bukan operasi biasa yang kita lakukan dalam himpunan bilangan real. Ya, sehingga sekali lagi tanda jumlah, tanda kali, tanda komplement itu bukan seperti yang operasi yang biasa kita lakukan. Jadi tergantung dari skop pembicaraan kita, himpunan yang sedang kita hadapi, apakah itu logika, apakah itu himpunan, konsep himpunan, atau yang lain. Ya, jadi sehingga nanti alur yang bisa dipakai untuk menerjemahkan aljabar Boole ini bisa kita bawa ke ranah ya bisa ekspresi logika, himpunan. Oke. Nah, sekarang kalau aljabar Boole tadi kita interpretasikan pada logika, maka akan bisa kita lihat ini jika B itu kalau dalam logika berarti 01-nya itu 10-nya itu true false, ya benar atau salah. Ya, jadi ya, B itu berarti himpunan TF, true false, benar atau salah. Maka operasi penjumlahan perkalian dan ini aksen ini merupakan operasi disjungsi, konjungsi, dan negasi. Oke, elemen 1 dan 0 berturut-turut dimasukkan sebagai true false. Ini. Oke, kemudian kalau pada himpunan maka B diinterpretasikan sebagai himpunan power set. Jadi ada himpunan A, kemudian power set. Ingat lagi, kalau misalkan A itu banyaknya elemen ada 3, maka banyaknya anggota dalam power set itu 2,3. Ya. Maka operasi penjumlahan, perkalian, aksen ini bisa merupakan suatu operasi gabungan, irisan, dan komplement. Sementara elemen 0 dan 1 ini bisa diinterpretasikan sebagai himpunan kosong dan himpunan semesta. Ya, A itu. Ya, ini himpunan kosong dan himpunan semesta. Ya, kemudian jika B itu merupakan suatu himpunan, ya, semua byte, ya. Jadi kalau misalkan ada byte, himpunan byte, ya, jadi himpunan byte, satu byte-nya itu 8 bit, ya. Maka B itu merupakan himpunan yang semua byte yang string 8 bit. Maka operasinya jumlah kali itu bisa dinyatakan sebagai OR and NOT. Ya, jadi kalau ini, ya, jadi sama seperti logika, ya, jadi seperti logika. Sehingga 0, 1 itu berturut adalah byte yang isinya 0 semua, 8 bit, ya, 0, 8 bit, dan 1 semua, ya, 1, 8 bit. Oke, nah beberapa hukum dalam aljabar Boole ini bisa dalam operasi penjumlahan, perkalian, dan aksen itu merupakan operasi penjumlahan, perkalian, dan komplement. Ini jadi beberapa hukum dalam aljabar Boole tidak dicantumkan, ya, tapi bisa diturunkan dari 10 aksioma tadi. Ya, jadi ada komutatif, kemudian asosiatif, distributif, kemudian macam-macam tadi. Ya, jadi X ditambah dengan 0 jadi X, ya, X ditambah dengan X aksen itu sama dengan 1. Nah, hukum-hukumnya, contohnya seperti ini. Jadi buktikan bahwa X tambah X sama dengan X. Nah, ini. Jadi X tambah X akan sama dengan X. Tidak 2X, ya, tapi sama dengan X dalam aljabar Boole. Ya. Nah, kita lihat kalau misalkan kok bisa seperti itu. Ya, kita coba. Anda
Misalkan P atau P, maka akan jadi P pernyataan itu dalam logika. Ya, sehingga ini akan identik dengan itu. Kalau kita bisa selesaikan atau kita buktikan adalah seperti ini. Ya, jadi misalkan X tambah X, ya, X tambah X ini dikalikan 1 sesuai ini hukum identitas. Ya, jadi kalau dikalikan 1 tetap sama. Nah, 1 tadi bisa dihasilkan dari X ditambah dengan X aksen, itu inverse. Ya, maka ini akan menjadi distributif perkalian perjumlahan terhadap perkalian X tambah dengan X dikalikan X aksen, di mana X kali X aksen itu 0. Jadi benar dan salah maka akan selalu salah dan salah. P dan tidak P maka akan selalu bernilai salah. Ini, sehingga akhirnya X tambah 0 maka akhirnya X. Seperti ini hukum dalam hal tersebut. Nah, oke, sehingga daftar utama dalam aljabar full seperti ini. Jadi X tambah X sama dengan X. Kemudian kalau X ditambah Y lalu inverse itu akan sama dengan X inverse dikalikan dengan Y inverse. Ya, jadi inverse jadi sama seperti misalkan negasi ya. Jadi negasi P atau Q, maka negasi P dan negasi Q. Ya, jadi ingat seperti itu. Kemudian X ditambah dengan tautologi X atau tautologi, maka hasilnya tautologi. Kemudian X ditambah X dikalikan Y, maka akan sama dengan X. Begitu. Kemudian kalau tidak benar, maka kalau tidak salah, maka benar. Ya, sehingga ini pun juga akan berlaku dual juga. Ya. Jadi operasi jumlah bisa dikalikan dengan kali, jadi cukup menghafalkan ini aja, kemudian yang lainnya mengikuti secara dualnya. Ya, jadi operasi jumlah diganti dengan kali, 1 diganti dengan 0, ya, kali diganti dengan 1 dengan jumlah ya, seperti itu. Ya, kalau tidak negasi dari 1 itu 0. Ya, negasi dari benar atau salah itu adalah salah. Itu. Ya, kemudian kalau double ini double negasi maka akan jadi X lagi. Tidak P maka jadi P. Itu. Jadi karena kita sudah terbiasa dengan nilai kebenaran pada logika, maka mudah aljabar linear, operasi-operasi aljabar linear itu kita ikuti dengan menggunakan logika matematika. Nah, prinsip dual tadi yang sudah kita ungkap, ini dual didapat dengan mengganti X dengan jumlah, kemudian 0 diganti dengan 1, dan seterusnya. Ini ya. Simplifikasi ekspresi. Ya. Kalau kita ketemu dengan ekspresi aljabar full, apa yang kita lakukan? Itu kita gunakan untuk penyederhanaan ekspresi dalam aljabar full. Ya, merupakan konversi yang lebih sederhana. Ya, jadi penyederhanaan dengan menggunakan aksiom-aksiom. Contohnya seperti ini. Ya, jadi sekarang akan X ditambah dengan X kali Y aksen. Ya, maka ini X dikalikan X kali Y aksen itu sama dengan X ditambah kali dengan X aksen ditambah dengan Y aksen. Ya. Nah, ini kan seperti ini kan kalau inverse, ya, jadi kalau inverse maka berarti X inverse ditambah. Ya, jadi X-nya ditambah, jadi Y inverse. Jadi inverse ini dia kembali seperti itu. Nah, kemudian ini bisa kita nyatakan ini dalam distributif. Ya, X dikalikan X aksen ditambah X dikalikan Y. Ya, seperti ini. X dikalikan X aksen itu adalah 0, kemudian X dikalikan Y itu adalah ya, ditambah dengan 0, mulai seperti ini. Sehingga bentuk sederhananya adalah seperti ini. Oke ya, gitu. Ini ya. Jadi ini ekspresinya, jadi kita mengekspresikan jadi bentuk ekspresi tadi nanti akan diambil dilakukan di dalam sirkuit digital. Dan sirkuit digital itu mungkin sirkuitnya itu bisa kompleks ya. Lalu bagaimana bentuk sederhananya? Oke. Untuk contoh dan beberapa latihan, jadi penggunaannya penyederhanaannya itu kita bisa sudah saya share di MMP. Jadi seperti ini, misalkan ekspresi aljabar full seperti ini, sederhanakan, kita bisa menyederhanakan, Anda bisa cek itu seperti itu. Ya, jadi X ditambah dengan Y, ya, X aksen ya, dikalikan Z, Y
kemudian kita bisa tukar karena itu adalah apa namanya komutatif, ya, bisa komutatif seperti ini. Terus kemudian ini bisa didistributifkan, ya, sehingga kita pada akhirnya itu akan menghasilkan satu. Nah, ini bentuk yang lebih sederhana. Oke, kemudian ekspresi logika, jadi pada 822 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk logika. Jadi ya kalau P, ya, jadi X-nya P, kemudian Y-nya itu adalah I, maka operasi penjumlahan untuk perkalian itu bisa diganti dengan ini konjungsi, kemudian operasi penjumlahannya bisa diganti dengan disjungsi. Kalau misalkan dalam himpunan AB, ya, maka disjungsi ini adalah irisan, kemudian negasi adalah komplement, kemudian disjungsi ini adalah gabungan. Oke, jadi tinggal ganti itu kalau misalkan ekspresinya itu dinyatakan di dalam himpunan maupun di dalam logika. Oke, jadi ini juga ada contoh, ini jadi pengekspresian, nanti di lihat ya contohnya yang sudah saya upload di MNP. Ya, jadi bagaimana penyederhanaannya dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada atau sifat-sifat yang ada pada aljabar bulat, sehingga ekspresi yang panjang seperti ini ternyata bisa disederhanakan. Ini akan sangat penting nantinya kalau kita menyederhanakan sebuah ekspresi dalam rangkaian atau sirkuit digital. Jadi sirkuit yang kompleks seperti ini ternyata hanya bisa diekspresikan. Oke, itu kemudian ini ada latihannya. Nanti dicoba beberapa latihannya. Saya tidak bisa mengisi penuh karena ini berbarengan juga dengan workshop di Fasilkom. Ya, saya harus kembali lagi ke workshop. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai konteks aljabar bulat. Jadi intinya aljabar bulat itu himpunannya itu tidak ditetapkan apa himpunannya itu, ya, himpunannya apa. Tapi itu akan lebih mudah bagi kita kalau misalkan kita bayangkan itu sebagai logika, ya. Logika disjungsi, konjungsi, dan negasi itu aja sudah kuncinya. Ya, silakan nanti dilihat yang saya upload di MNP mengenai beberapa contoh dan soal latihannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, maka saya harus kembali ke workshop dan saya akhiri untuk perkuliahan hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Siang, Bapak. Siang, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.